Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan proyek pendaftaran online kita, pendaftaran mahasiswa baru online ya. Di proyek ini nanti kita akan menggunakan ada 5 tabel ya, atau 5 tabel. Untuk tabel user kita tidak perlu buat lagi karena sudah ada ya, dibuatin Laravel. Nah, yang perlu kita buat itu adalah tabel mahasiswa, kemudian registrasi, kemudian jurusan, kemudian registrasi syarat atau syarat untuk registrasinya. Nah, ini ada konvensi. Jadi konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar dari pengguna-pengguna Laravel. Mereka sudah buat ketentuan bahwa nama tabel itu diakhiri dengan huruf S ya, atau plural. Jamak lah kalau kita. Makanya di sini mahasiswa kita buatnya mahasiswas. Kalau registrasi, registrasis ya, jadi seperti itu. Kalau status berarti statuses ya, statuses. Kemudian aturan-aturan di Laravel itu juga mewajibkan setiap tabel itu memiliki ID ya, punya ID, tipenya integer, dia harus di set primary key dan auto increment. Ini ya, jadi user ada ID, primary key, auto increment. Kemudian foreign key-nya, untuk foreign key-nya itu sarannya nama tabelnya tanpa S, kemudian ID. Nah, ID ini contohnya foreign key ini, user ID, mahasiswa ID. Berarti foreign key ini dari tabel mahasiswa dia terhubung melalui ID. Kemudian setiap tabel disarankan memiliki create add dan update add ya, walaupun kita boleh juga tidak pakai, contohnya kayak di jurusan ya. Di jurusan ini saya tidak pakai nih, untuk contoh saja nanti. Kemudian ada relasi yang sebagaimana yang kita ketahui, ada relasi namanya one to many. Kalau di Laravel kita sebut dengan istilah has many ya, kalau sebaliknya disebut dengan istilah belongs to ya, belongs to. Nah, teman-teman silahkan buat tabel ini. Caranya gampang. Pastikan XAMPP-nya jalan, kemudian pastikan service MySQL-nya sudah oke. Oke, saya contohkan saja langsung ya. XAMPP-nya itu pokoknya kalau kita mau mulai buat project pastikan udah jalan. Ini di klik start ya, pastikan dia start seperti ini. Kalau di saya ini contohnya tidak jalan ya, memang sengaja karena saya pakai MySQL yang terpisah. Oke, jadi pastikan dua-duanya ini sudah running ya, running. Nah, kemudian kalau sudah buka phpMyAdmin ini, silakan diklik phpMyAdmin, kemudian cari database yang kita gunakan. Oke, ini. Nah, di saya sudah ada. Ini saya contohkan. Misalnya saya mau buat tabel, nama tabelnya adalah jurusan. Ya, jurusan itu pakai S jangan lupa, ID, integer, panjang karakternya 11, ini non, kemudian indeksnya jangan lupa primary, go, kemudian auto increment ya. Dua ini jangan lupa karena dua ini sering sekali salah. Saya ulangi lagi, untuk kolom ID tipenya integer, panjang karakternya 11, indeksnya primary, auto increment. Kolom lainnya cukup nama, varchar, boleh pakai 255, kemudian singkatan, varchar, boleh pakai 10 saja, create add, tipe datanya datetime. Ini kan saya kurang kolom, maka kita tinggal tambahkan satu, go. Nama tabelnya sudah ada ya. Ini saya coba tabel lain itu, misalnya tabel nilai lah, misalnya namanya saja saya bedain, saya go nih. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kurang kolom tinggal tambah. Ini langsung nanti kalau udah selesai membuat kolom-kolom ini, klik save ya, klik save.
maka nanti otomatis dia akan muncul di sini. Ya, contohnya di saya ini. Saya ini ada tabel jurusan, ada tabel mahasiswa, ada tabel registrasi dan lain-lainnya. Nah, untuk tabel user kita tidak perlu buat karena ini otomatis dari Laravel-nya, sudah dibuat otomatis oleh Laravel. Oke, silakan dibuat terlebih dahulu tabel-tabel menggunakan aplikasi, menggunakan tools PHP My Admin. Kalau sudah jadi nanti ada seperti ini ya, ada 5 tabel tambahan. Kemudian setelah kita buat tabel data, berikutnya adalah kita akan membuat modul untuk menampilkan data user. Ya. Di materi ini kita akan menampilkan data yang ada di tabel user, kita sebut dengan modul user. Setelah membuat tabel, ini sudah kita lakukan. Berikutnya kita membuat sampel data. Membuat sampel data ini masih di PHP My Admin. Kita klik di usernya. Oke, perhatikan. Saya sudah ada 3 data, ID-nya 1, 2, 3. Nah, saya insert. Saya klik insert. Karena sudah ada 3, berarti saya berikutnya 4. Nah, kalau di teman-teman harusnya cuma 1, jadi harusnya ID-nya 2. Ya, intinya ID ini tidak boleh sama. Namanya bebas, ya. Namanya misalnya bisa Abdullah. Oke, abdullah@gmail.com. Email verified-nya ini kan boleh 0 ya, biarin saja. Password-nya sembarangan saja, enggak apa. Yang lainnya isi, kalau mau diisi sih enggak apa, klik ini. Ini juga sama, boleh diklik ini juga sama, tinggal diklik. Kalau sudah, klik go. Maka saya sudah punya 4 data, 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman buatnya 5 ya, buat 5 data, jadi nanti biar di Laravelnya kan dia tampilnya juga 5 sama. Nah, data-data yang kita isi sembarangan ini atau sampel data ini tidak bisa digunakan untuk login, ya. Jadi untuk login kita tetap menggunakan admin@admin.com. Kenapa? Karena password di Laravel itu passwordnya di hash ya, atau di enkripsi lah. Ya. Oke, silakan dibuat 5 baris data. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan membuat model. Ya, kita lanjutkan dengan membuat model. Nah, untuk itu kita buka dulu projectnya. Oke, silakan file, kemudian open folder. Project yang terakhir kemarin ya. Belajar Laravel. Oke. Select folder. Seperti biasa, pastikan nama project kita berada di paling atas. Oke. Sampai di sini. Berikutnya adalah tadi kita mau buat model ya, kita buat model. Ini project ini kan yang sudah terkoneksi ke database di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya ketika kita buat login ya, jadi pastikan menggunakan project yang sama. Sekarang kita jalankan komen menggunakan Ctrl Shift C, nanti keluar seperti ini. Nah, jadi kita tinggal ketik, saya besarkan dulu. Fontnya PHP Artisan Make Model User. Nah, ini tolong diikuti huruf kecil dan huruf besarnya biar gampang. U-nya huruf besar. Ini kebiasaan para programmer ya, menggunakan camel case kalau ini. Langsung di enter saja. Kalau sudah, silakan di enter. Nah, kalau ini kebetulan model user itu sudah ada. Ini kan dia katakan already exist ya. Karena waktu kita buat login kemarin, Laravel secara otomatis membuatkan model user. Nah, nanti kalau misalnya kita mau buat modul jurusan, berarti kita make model jurusan. Itu harusnya tidak already exist karena dia tidak ada. Kalau sudah ada, kita lanjutkan dengan membuat make controller. Ya. Namanya user
controller. Ini juga sama, ini menggunakan camel case. Karakter awal setiap katanya itu menggunakan huruf besar. Enter. Kalau ini successful. Jadi harusnya nih gini juga sama. Model created successful harusnya. Ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita jalankan Laravel kita. Boleh dari sini PHP artisan serve ya. Serve kita jalankan localhost 8000. Oke, kita login. Oke, usernya user yang sebelumnya kita buat. Kalau saya admin passwordnya. Oke, seperti ini. Ini kan halaman admin ya, kita anggap ini adalah halaman admin. Nah, di halaman admin ini sekarang kita akan membuat menu di sini. Nama menunya adalah data user. Ya, kita akan membuat menu dengan nama data user.